Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Broman dan masih tetap di channel Broman ya. Nah, di season kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang selalu nge-DM ya. Apa tujuan saya membuat YouTube? Soalnya ketika banyak yang menawari endorse tentang obat-obatan, saya tolak gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman itu banyak sekali yang bertanya tentang seputaran channel saya gitu teman-teman ya. Kenapa sih Pak tujuan Bapak membuat YouTube itu apa? Kan YouTube itu biasanya suka dipakai bisnis ya. Nah, tetapi mereka yang mempunyai produk-produk obat-obatan kemudian ketika ngajak kerja sama dengan saya kemudian suka saya tolak, banyak sekali yang bertanya apa sih tujuannya Bapak itu membuat channel YouTube itu. Nah, itu teman-teman, makanya di season kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang penasaran dengan tujuan saya membuat channel YouTube tentang seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman tentang seputaran channel YouTube saya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, sebelum videonya saya lanjutkan lebih panjang lebar ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ini banyak sekali pertanyaan yang cukup mengganggu saya pribadi gitu teman-teman ya. Banyak sekali yang DM, Pak, tujuan Bapak itu bikin channel YouTube itu untuk apa sih? Soalnya ketika dikasih bisnis sama orang lain itu suka ditolak gitu teman-teman ya. Jadi mereka itu kadang nggak ngerti ya, nggak ngerti tentang apa sebetulnya tujuan saya gitu teman-teman ya. Karena rata-rata untuk orang-orang yang membuat channel YouTube itu ya membuat bisnis gitu teman-teman, sehingga menjadi lebih baik lah perekonomiannya gitu teman-teman. Nah, tetapi untuk saya pribadi banyak sekali tawaran endorse kemudian saya tolak gitu teman-teman, sehingga mereka itu kurang mengerti ya apa tujuannya gitu teman-teman ya. Nah, makanya banyak sekali yang bertanya tentang seputaran channel saya teman-teman ya. Nah, tetapi di season kali ini makanya saya jawab, semoga saja jawaban ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sebelum saya menjawab teman-teman, saya akan mengulas dulu ya, flashback dulu kejadian dulu saat saya terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis di awal-awal sampai saya itu membuat channel YouTube gitu teman-teman ya. Nah, dulu ini makanya ketika ada pertanyaan, makanya saya ulang lagi ya video yang terdahulu itu, saya flashback lagi gitu teman-teman ya. Di tahun 2019 itu saya tuh terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, dan rasanya sungguh nikmat sekali ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang belum mengalami mungkin kurang paham juga gitu teman-teman ya, apa sih sebetulnya asam lambung dan diabetes psikosomatis itu kok sampai apa ya, sampai booming seperti itu gitu teman-teman ya. Nah, perlu diketahui teman-teman ya, asam lambung itu asam lambung dan diabetes psikosomatis itu adalah gangguan medis dan gangguan psikis. Jadi untuk rata-rata orang normal gitu teman-teman ya, itu terkena sakit, terkena gangguan gitu teman-teman, cuman satu jenis saja. Kalau misalnya di medis saja, ada juga yang terkena psikis saja gitu teman-teman ya. Nah, tetapi sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu terkenanya dua gangguan, sehingga rasanya sangat tidak nyaman sekali. Nah, itu teman-teman, dan ketika sudah tidak nyaman pasti ya rasanya itu seperti hidup kita itu menderitanya itu ya berbeda dengan orang lain ya, menderitanya itu menderita banget gitu teman-teman ya. Nah, itu. Nah, di tahun 2019 itu saya mulai terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Di situ saya bolak-balik ya ke rumah sakit, ke dokter, bahkan tidak membaik-membaik teman-teman. Dan di bulan-bulan berikutnya itu ya karena memang
sudah bolak-balik ke rumah sakit, ke dokter itu tidak ada perbaikan. Akhirnya di situ mulai turun ya, mulai ngedrop teman-teman ya. Dan ketika ngedrop itu ya rasanya sangat tidak nyaman sekali teman-teman, seperti seolah-olah kita itu mendekati kematian. Nah itu teman-teman, ditambah lagi waktu itu saya itu ngedropnya itu seperti orang yang benar-benar mau mati gitu teman-teman, karena memang apa ya, sudah tidak bisa ngapa-ngapain teman-teman ya, sudah berbaring, jangankan untuk jalan-jalan ya, untuk bangun aja sulit waktu itu ya, sulit sampai tidak bisa bangun. Dan bahkan ketika terbangun itu, ketika tidur ya, kemudian terbangun itu ya agak shock ya, karena dikelilingi banyak orang yang ngaji. Dan di situ mental saya itu semakin turun ya, semakin turun. Kemudian ya selalu mengingat bahwa orang yang sudah sakit kemudian sudah dikelilingi banyak orang yang ngaji itu ya biasanya suka tidak tertolong gitu teman-teman ya. Nah makanya waktu itu ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian ketika mengalami hal seperti itu ya agak shock juga gitu teman-teman ya. Nah di situ gitu teman-teman ya. Nah kemudian ketika dipelajari waktu itu mempelajarinya juga karena memang lagi tertidur ya, jadi lagi tiduran nggak bisa bangun sama sekali teman-teman ya. Akhirnya di situ mempunyai keputusan, mempunyai penilaian tersendiri gitu teman-teman, bahwa ternyata saya tidak bisa bangun itu karena memang kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Nah itu teman-teman, nah makanya waktu itu saya putuskan untuk makan saja gitu teman-teman, karena mengingat ketika sebelum menyadari ke sana gitu teman-teman ya, saya itu beberapa bulannya itu makannya itu ya nggak terpenuhi, makannya cuman Nestle, Promina seperti itu teman-teman, jadi makanan-makanan bayi lah. Nah makanya berpikir wajarnya waktu itu kenapa saya tidak bisa bangun gitu teman-teman ya, karena ya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Nah makanya ketika mulai memahami ke sana, saya butuh makan biar energinya ada. Masalah cemas belakangan saya bilang gitu ya, masalah ketakutan itu nanti belakangan saya bilang, yang penting ada tenaga dulu gitu teman-teman ya. Nah makanya waktu itu saya putuskan untuk mengkonsumsi makanan yang ya biasa kita konsumsi teman-teman ya, kayak macam nasi, cuman nasinya waktu itu nggak nasi biasa lah, nasi agak lembek gitu teman-teman, tetapi bukan bubur juga, karena memang waktu itu saya mengetahui bahwa ternyata bubur itu nggak ada apa ya, nggak ada vitaminnya lah, vitaminnya kurang gitu teman-teman, jadi buat energi itu nggak ada sama sekali gitu ya teman-teman ya. Nah makanya ketika mulai menyadari ke sana, akhirnya saya ganti dari Nestle itu saya ganti dengan nasi lembek gitu teman-teman ya. Nah ketika mulai bisa bangun gitu teman-teman, walaupun rasa cemas itu hadir gitu teman-teman ya, setiap harinya itu cemas itu hadir ya. Jadi jangankan untuk apa ya, untuk sejam 2 jam gitu teman-teman, setiap menitnya itu cemas itu hadir teman-teman ya. Nah makanya ketika waktu itu sedang merasakan cemas itu, kadang ya sangat apa ya, selalu mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, karena memang rasanya waktu itu nyawa itu mau diambil teman-teman ya. Nah itu, nah ketika nyawanya seperti mau diambil itu, rasa cemas semakin hadir gitu teman-teman. Nah tetapi waktu itu mencoba flashback juga gitu ke kejadian waktu ketika sedang banyak yang ngaji-ngajinya teman-teman. Nah kemudian saya flashback juga kejadian seperti itu. Nah berpikirnya begini teman-teman ya, nah waktu di bulan-bulan kemarin, saya bilang itu tahun 2019 ya, mendekati ke tahun 2020 teman-teman ya. Nah ketika mengingat bulan-bulan kemarin, saya bilang itu saya itu kan berbaring ya, tidak bisa ngapa-ngapain. Nah sekarang saya itu udah bisa duduk, agak nyender gitu teman-teman, walaupun belum bisa bangun lah waktu itu teman-teman ya. Nah kemudian ketika menimbang-nimbang ke sana, membanding-bandingkan ke sana, saya berpikir waktu itu ternyata ini ada perbaikan, saya bilang itu. Nah ketika ada perbaikan, disitulah itu timbul najar saya teman-teman ya. Saya mau konsisten dengan 3P-nya teman-teman ya, karena jujur ya waktu itu juga saya mengetahui 3P itu dari channel orang teman-teman ya. Saya nggak berani berbohong teman-teman, karena saya mencoba jujur itu karena di sini ada najar ya. Nah waktu itu saya sembunyinya itu karena memang belajar 3P-nya itu dari orang juga, dari channel YouTube orang juga gitu teman-teman ya. Ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika tidak bisa ngapa-ngapain teman-teman ya, dulu saat mengenal channel orang itu, nah saya berpikir waktu itu ini saya sudah tidak tertolong lagi, ini saya itu harus banyak berdoa. Nah waktu itu yang saya tuju itu, yang mau saya doakan itu adalah doa taubat teman-teman ya, ketika menghadapi kematian seperti itu teman-teman ya. Jadi di YouTube itu saya mencari doa-doa taubat gitu teman-teman, karena memang waktu dan sedang berbaring itu berdoa saya itu tidak bisa teman-teman ya. Jadi ketika mau baca Al-Fatihah saja itu sulit ya, sulit. Baru juga Maliki Yaumiddin itu udah lupa lagi, blank gitu teman-teman ya, karena ya
selalu merasa ketakutan, selalu merasa cemas gitu teman-teman. Jadi fokusnya itu dirasa ya, di perasaan, fokusnya itu di pemikiran. Jadi apa yang saya ucapkan itu kadang lupa lagi. Nah itu di situ saya menangis ya, menangis waktu itu. Ternyata inilah pintu batas hidup saya gitu teman-teman, karena untuk berdoa saja sulit waktu itu. Nah makanya waktu itu saya akalin dengan menyuruh istri untuk bawa HP gitu teman-teman ya. Tujuannya itu ya mau mendengarkan doa taubat teman-teman ya. Jadi waktu itu berpikirnya begini teman-teman, ketika kita mendengarkan doa taubat, mendengarkan doa-doa, walaupun kita mendengarkan itu hati suka ikut ya, suka ikut berbicara gitu teman-teman. Kalau misalkan kita mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim, hati juga kita ikut gitu teman-teman ya. Nah tujuannya ke sana. Nah waktu di awal-awal saya ketika membuka HP, buka YouTube, cari cari doa taubat, dan ternyata yang keluarnya itu tentang channel asam lambung teman-teman ya. Saya scroll ke bawah waktu itu ya, scroll ke bawah, dan di situ ternyata hampir rata-rata doa taubat atau misalkan doa menghadapi kematian itu ya rata-rata tentang asam lambung teman-teman ya. Nah ketika waktu saya scroll ke bawah, ada salah satu channel yang menyatakan bahwa asam lambung itu tidak berbahaya dan bisa diobati dengan mudah. Nah di situ saya kan penasaran ya, oh ini bisa sembuh saya bilang gitu ya. Nah makanya ketika ditonton akhirnya ternyata benar bisa disembuhkan. Nah di situ baru saya mempelajari tentang tubuh kita itu kenapa bisa bertenaga, kenapa perasaan kita itu bisa mengalami cemas gitu teman-teman ya. Pada saat itu sedang berbaring itu saya mencoba mempelajari teman-teman ya. Nah makanya ketika saya sekarang bikin video tentang sensasi dari asam lambung, kemudian penjelasan tentang asam lambung, kemudian penjelasan tentang yang namanya 3P itu, jujur ya, itu bukan saya mempelajari sendiri teman-teman, tahu juga dari channel orang. Nah kemudian saya gali lagi sendiri gitu teman-teman ya. Dan akhirnya ketika digali kemudian bisa berpikir wajar, oh iya ya, orang berbaring itu, orang sakit itu ya tidak akan membaik tanpa makan. Nah makanya waktu di hal pertama kali itu saya mencoba untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Nah itu teman-teman, ketika memenuhi kebutuhan dan akhirnya ya mulai di situ bisa duduk lah gitu, menyender walaupun masih belum bisa bangun teman-teman ya. Dan baru di situ saya berkata dalam hati, ini saya tuh sudah bisa membaik, saya bilang gitu ya. Karena ketika menimbang-nimbang atau membanding-bandingkan dengan bulan-bulan yang lalu, saya masih berbaring, banyak orang yang ngaji. Nah sekarang itu saya udah bisa duduk, saya bilang gitu. Nah di situ tekad saya semakin kuat ya, semangat saya tuh semakin hadir gitu teman-teman. Ini bisa sembuh total gitu teman-teman. Dan kemudian saya di situ baru berdoa sama Allah ya, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berdoa, ya Allah, kalau seandainya jalan ini bisa memperbaiki saya sampai sembuh total, saya berjanji akan membantu teman-teman yang belum membaik sampai sembuh total. Nah di situ najar saya gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang selalu nawar-nawar endorse sama saya, suka sama saya ditolak, itu bukannya saya sombong gitu teman-teman, bukan sama sekali. Dan saya itu tidak menolak endorse ya. Dan kebetulan channel saya itu channel tentang tanpa obat. Nah makanya ketika ada endorse obat-obatan suka saya tolak gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan kalian endorse-nya berbeda tentang pakaian, tentang sepatu, tentang tas, itu mungkin saya terima gitu teman-teman. Tetapi untuk obat-obatan saya tolak gitu teman-teman ya. Karena memang di channel saya itu tidak memakai obat, dan untuk pengalaman pribadi saya juga itu tidak memakai obat gitu teman-teman. Jadi saya tuh sembuhnya mengalir apa adanya, dengan catatan memahami keadaan gitu teman-teman. Waktu dulu juga saya memahami keadaan saya berbaring itu karena tidak ada energi. Karena apa? Karena tidak makan, makanya selalu bubur bayi seperti itu. Nah itu teman-teman, berbeda ketika mengkonsumsi makanan-makanan yang gizi, ya akhirnya ada tenaga lagi. Nah kemudian tinggal cemasnya itu ya berpikir logika saja, berarti ini ada kaitannya dengan mental. Nah benahi saja mentalnya. Nah itu teman-teman, jadi untuk teman-teman yang selalu bertanya tentang Pak kenapa nggak diterima endorse-nya gitu ya, nggak diterima hadiahnya kayak macam begitu ya, karena ketika kalian menawarkan endorse saya tentang obat-obatan, ya justru itu akan akan semakin bertolak belakang gitu teman-teman dengan pengalaman saya nggak mau berbohong teman-teman ya. Ketika nanti kalian nawarkan endorse ke saya tentang obat-obatan, saya share di video gitu teman-teman ya, obat ini bisa menyembuhkan, sementara saya waktu dulu juga semuanya nggak pakai obat itu gitu teman-teman ya. Nah itu makanya harus bisa dipahami juga. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi tujuan saya membuat channel YouTube itu bukan karena
untuk keuntungan teman-teman ya, itu hanya najar saya ya, ketika saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ada perbaikan, saya berjanji sama Allah Subhanahu wa taala bahwa saya itu akan membantu teman-teman yang lain menjadi sembuh total gitu teman-teman ya. Dan saya itu tidak mau melanggar seperti itu teman-teman, karena ya tidak maulah nanti Allah itu membenci saya gitu teman-teman, akhirnya saya dikembalikan lagi sakitnya. Nah itu teman-teman, sementara yang namanya gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sangat tidak nyaman sekali. Untuk berbahaya sebetulnya tidak, cuman tidak nyaman saja gitu teman-teman, dari mulai badan, perasaan, pemikiran, semuanya itu serba tidak nyaman gitu teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk channel YouTube saya itu memang pure hanya untuk sebatas menjalankan najar saya. Tetapi kalau misalnya kalian berpikir juga terus saya keuntungannya dari mana kan gitu ya. Alhamdulillah sampai detik ini saya masih bekerja di dunia pendidikan, kemudian istri juga alhamdulillah ada bisnis kecil-kecilan gitu. Jadi saya rasa itu sangat cukup sekali buat kehidupan saya gitu teman-teman, karena semenjak terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ada rasa nikmat tersendiri gitu teman-teman. Ternyata hidup sederhana itu lebih nikmat. Nah itu teman-teman, dulu juga samalah, saya itu sama kalian selalu mengejar-ngejar dunia teman-teman ya, tetapi justru semakin dikejar dunia itu akan semakin jauh. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalnya tidak dikejar, mencoba untuk menikmati apa yang ada gitu teman-teman, ternyata dunia itu nggak usah dikejar, kenikmatan itu bakalan hadir dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, kebahagiaan itu akan hadir dengan sendirinya, karena yang bagi saya sekarang itu kebahagiaan itu sangat sederhana teman-teman ya. Apa yang saya senangi gitu teman-teman ya, apa yang saya suka ya saya lakukan saja. Nah itu teman-teman, jadi tidak terlalu berpikir kemana-mana pengen beginilah pengen begitu, tidaklah gitu teman-teman ya. Saya yang sekarang saya lakukan itu jalani aja apa adanya gitu teman-teman. Yang penting hati dan pemikiran saya itu bahagia. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi bagi teman-teman yang selalu bertanya tentang Pak, tujuan Bapak membuat channel YouTube itu apa? Katanya kan seperti itu, kenapa endorse saya, endorse ini suka ditolak gitu teman-teman. Dan ini pertanyaannya itu sangat mengganggu sekali, karena terlalu banyak ya di WA, di Instagram, di Facebook itu banyak sekali teman-teman ya, dan itu cukup mengganggu saya. Soalnya ketika di YouTube gitu teman-teman, di Facebook, di IG gitu, itu banyak yang curhat, banyak yang sharing tentang pemulihan teman-teman, tetapi malah kalian itu bertanyanya itu tentang seputaran itu. Jadi akhirnya pertanyaan dari teman-teman yang belum membaik itu agak terganggu juga. Jadi saya tuh waktunya itu habis menjawab itu aja gitu teman-teman ya. Sementara ada yang harus lebih diperhatikan, yaitu teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, nah makanya semoga saja video ini menjadi jawaban kalian untuk kedepannya juga gitu teman-teman, biar kalian itu nggak bertanya-tanya juga gitu ya, terus bertanya-tanya kenapa nih Pak ditolak, kan ini lumayan bisnis kan, seperti itu. Untuk bisnis enggak lah gitu teman-teman, karena memang saya juga sekarang udah sedang bekerja, kemudian istri juga alhamdulillah ada bisnis kecil-kecilan tentang di konveksi gitu teman-teman, kemudian jualan juga gitu teman-teman ya. Jadi cukuplah buat saya gitu teman-teman ya. Dan tujuan saya membuat YouTube itu sekali lagi saya sampaikan, semoga saja ini menjadi jawaban buat kalian. Itu hanya bentuk menjalankan najar saya teman-teman, ketika ada perbaikan di situ ya, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ada perbaikan sedikit. Nah kemudian waktu itu saya bernajar, kalau seandainya saya sembuh total, saya akan terapkan gitu teman-teman, akan diinformasikan, saya akan bantu teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sampai sembuh total. Minimal ya hanya sekedar baiklah gitu teman-teman ya, lebih baik dari awal sebelum di awal-awal gitu teman-teman ya, itu tujuannya. Nah itu teman-teman, jadi mohon maaf sekali bagi teman-teman yang sering bertanya ya, diulang-ulang ya jadi diulang-ulang karena memang saya itu nggak ngebahas tentang bisnis sih sebetulnya ya, jadi diulang-ulang. Mohon maaf sekali bagi teman-teman yang selalu nge-DM Pak endorse obat ini, obat-obatan. Untuk obat-obatan saya tolak teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian bisnis yang lain kayak macam Pak tolong dong sharing tentang bisnis saya, tentang pakaian, tentang sepatu, tentang tas, tentang hal apapun selain daripada obat, boleh gitu teman-teman. Karena yang pertama, saya memang sembuhnya tanpa obat. Yang kedua,
saya juga bukan ahli obat gitu teman-teman. Yang ketiga, saya itu bukan dokter teman-teman ya. Yang keempatnya ya, saya itu juga bukan ahli tentang pengobatan, tentang apa sih sebetulnya. Saya itu hanya orang biasa saja sih sebetulnya ya. Hanya orang biasa saja yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kemudian bisa sembuh total. Nah, kemudian saya selalu memberikan informasi-informasi tentang seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis yang saya alami gitu teman-teman, sampai sembuh total itu seperti apa gitu. Dan bagi teman-teman yang ingin mencontoh, silakan saja, karena tidak berbayar gitu teman-teman ya, kemudian gratis gitu teman-teman ya, kemudian ya mudah sih sebetulnya gitu teman-teman. Tetapi berbeda kalau misalkan saya tidak mau mencontoh caranya Pak Abdurrahman, ya nggak apa-apa gitu teman-teman, karena di sini tuh saya hanya menceritakan sepengalaman saya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang tujuan dan maksud saya membuat video YouTube itu hanya sekedar menjalankan nazar gitu teman-teman ya. Jadi tidak ada bisnis di sini. Adapun kalau misalnya bisnis saya terima gitu teman-teman, tetapi jangan sampai bisnisnya itu obat-obatan, karena nanti bertolak belakang dengan channel saya, karena nanti juga itu akan menjadi channel kebohongan gitu teman-teman. Ketika saya menerima obat-obatan kemudian saya share di video, kemudian saya umumkan bahwa saya itu sembuhnya dengan obat-obatan seperti ini, nah itu menjadi kebohongan publik teman-teman. Karena jujur dulu juga saya itu sembuhnya itu tanpa obat, tanpa herbal, jadi murni apa adanya. Nah itu teman-teman, dan makanya pahami saja ke sana. Nah itulah teman-teman ya, jadi kembali lagi penutupannya ini ya. Itu video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Mohon maaf sekali bila ada keterbatasan saya mengenai bisnis-bisnis seperti itu teman-teman ya. Jadi bingung ini penutupannya kayak gimana. Kalau seandainya penutupannya tentang seputaran asam lambung kan saya selalu saya doakan semoga saja kalian cepat kembali, cepat sehat lagi. Nah tetapi untuk orang bisnis itu ya agak sulit gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, tetapi taulah gitu atas keterbatasan saya, mohon maaf sekali. Jadi mau saya langsung tutup videonya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, dan saya doakan sama teman-teman yang lain, semoga saja kesehatan dan keberkahan itu selalu menyertai kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.